Suara Salatiga, milik kita semua. Informatif, edukatif, dan berbudaya. Tiga hal penting dalam kehidupan, yaitu keluarga, sahabat, dan cinta. Jika Anda tidak punya keluarga ataupun sahabat, Anda masih punya cinta untuk mendapatkan sahabat maupun keluarga. Suara Salatiga akan setia menemani aktivitas Anda hari ini dengan program acara yang menarik sepanjang hari. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Ayulah kamu sambut harimu, menarikan dalammu, capai harapmu, capai citamu, banggakan nasibmu. Suara Salatiga. Teman yang setia, temanimu di dalam suka duka, memberikan warna yang berbeda, informatif, edukatif, dan berbudaya. Suara Salatiga, oh, oh, Suara Salatiga, milik kita semua. Ngobrol kesehatan. Yakin membuat segalanya menjadi mungkin, cinta membuat segalanya menjadi berwarna. Teman setia, tahukah Anda kenapa penyakit hipertensi atau darah tinggi itu sering dijuluki si pembunuh senyap atau the silent killer? Nah, karena walaupun sebenarnya keadaan hipertensi kita sudah sangat parah, tetapi ada di antara kita yang mungkin tidak merasakan gejala apapun dan tidak merasakan tanda sakit apapun di tubuh kita. Nah, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang penyakit hipertensi dan bagaimana pencegahannya, pagi ini kita kedatangan tamu dari Rumah Sakit Hermina Blotongan Salatiga. Ada Dr. Roni Mahendra Aditya, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Hermina Blotongan Salatiga. Langsung kita ketemu dengan narasumber kita. Halo, selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya, dok? Baik. Oke deh, dok. Nah, sekarang kita mau berbagi tentang hipertensi ya. Karena hipertensi ini kayaknya penyakit yang sekarang tuh banyak sekali yang kena penyakit hipertensi ini ya. Nggak cuma dari kalau dulu orang-orang yang sudah usia lanjut gitu ya. Tapi sekarang hipertensi bisa diderita juga oleh anak-anak muda, bahkan anak kecil pun ya, dok ya. Anak yang masih 10 tahun gitu ada yang kena hipertensi. Nanti kita akan kupas lebih jauh lagi supaya kita bisa menanggulangi dan mencegah penyakit hipertensi ini ya, dok ya. Siap. Sebelum terlanjur sakit ya, dok ya. Baiklah teman setia, buat Anda nanti yang mau bertanya seputar tema obrolan, silahkan bisa bergabung lewat telepon di 0298323310 atau lewat WA atau SMS-nya di 081948809999 atau yang ada di nun jauh di sana juga bisa gabung ini lewat streaming di www.suarasalatiga.com. Baiklah, kita mulai saja ngobrol kesehatan pagi ini dengan tema hipertensi. Baik dokter, secara umum orang memang sering mendengar kata hipertensi gitu ya, dok ya. Lalu sebenarnya itu penyakit apa? Terus yang sakit apanya gitu, dok? Oke, jadi hipertensi atau nama lainnya tekanan darahnya tinggi. Jadi pada saat kita dilakukan pemeriksaan kesehatan kan kita sering tuh dicek tekanan darahnya. Nah, ini kalau dibilang tekanan darahnya tinggi, dia kalau tekanan darah sistolik atau angka yang lebih besarnya dia lebih tinggi dari 140. 140. Sementara atau yang di bawah atau diastoliknya dia di angka lebih dari 90.
Lebih dari 90 berarti lebih dari 140 yang atas, yang bawah 90. Salah satu aja itu sudah termasuk hipertensi. Salah satu aja ya, misalnya Ya. atasnya 130 tapi bawahnya bawahnya 95. atau 100 gitu Atau ya. 100 itu juga bisa dianggap sebagai hipertensi. Hipertensi, baik. Oke dok, nah ini kalau misalnya nih ya, kita kadang-kadang kan langsung pada saat periksa apapun kan ada periksa tekanan darah gitu ya dok Iya. ya. Nah kalau misalnya tensinya misalnya 150, tapi biasanya dia nggak pernah 150. Nah itu apakah dia langsung hipertensi gitu dok? Atau dan harus minum obat gitu? Atau masih bisa diturunkan dan tidak harus setiap hari minum obat gitu dok? Ya. Jadi kalau kita baru pertama kali periksa dan tiba-tiba hasilnya lebih tinggi tadi sampai 140, kita tetap harus melakukan pemeriksaan ulang. Karena pemeriksaan tekanan darah itu dia tidak bisa langsung secara sekali saja langsung dikatakan hipertensi, harus dipastikan diulang lagi. Kalau memang setelah diulang 2 atau 3 kali itu memang masih tinggi, nah itu memang dia tekanan darahnya tinggi. Tetapi ada berbagai macam hal yang dia mempengaruhi. Misalkan pada saat lagi dilakukan cek tekanan darah, masih sambil ngobrol-ngobrol atau melihat TV, jadi seperti merasa deg-degan, itu juga tiba-tiba hasilnya nanti bisa tinggi. Oh, Jadi bisa cara ini ya. pemeriksaannya yang itu baik, pun juga yang supaya harus- ini dok, pemeriksaannya supaya lebih Lebih akurat gitu gimana dok? Kita Jadi- posisinya harus bagaimana? yang pertama, misalkan habis aktivitas, mungkin habis jalan kaki ke tempat pemeriksaannya, setidaknya minimal 5 atau 10 menit itu duduk dulu, istirahat dulu. Iya, Jadi iya. jangan habis aktivitas langsung dilakukan cek tekanan darahnya, itu pasti akan tinggi. Betul. Oke, baik. Kemudian cara pemeriksaannya juga posisi pemeriksaan tekanan darahnya, alatnya, kalau itu mungkin dari petugas pemeriksaannya sudah menganjurkan. Nah, yang kedua tadi, pada saat dilakukan pemeriksaan jangan sambil ngobrol, jangan sambil melakukan sesuatu, jadi benar-benar Diam relax ya. aja, diam saja. Karena melakukan sesuatu itu bisa menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Muncul di alatnya akan jadi tinggi. Oke, baik dok. Ya mungkin ada juga ya kadang orang kan kalau mau diperiksa tekanan darah kayak deg-degan atau gimana itu Iya. juga mempengaruhi. Itu malah justru mempengaruhi. Semakin kita kepikiran malah justru Iya, iya, iya. hasilnya akan malah justru tinggi. Makanya saat pemeriksaan harus relax. Kalau bisa sudah sudah istirahat dulu. Dan yang lebih penting mungkin malamnya kalau bisa istirahatnya yang cukup dulu. Kalau iya. lagi habis kurang tidur, habis begadang, paginya langsung diperiksa, tekanan darahnya juga bisa Pasti munculnya tinggi. Oh. Oleh karenanya, untuk mendiagnosis hipertensi nggak bisa hanya satu kali saja, karena bisa jadi pada saat pertama itu ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil tekanan darahnya. Nah, baiknya kalau memang sudah muncul kok ada kecurigaan darah tinggi, tetap harus diperiksa beberapa hari kemudian, dan sebisa mungkin yang faktor-faktor yang menyebabkan pemeriksaan tekanan darahnya munculnya tinggi itu dihindari. Oh ya, baik. Jadi bisa berubah ya kadangkala. Mungkin alatnya berbeda pun juga bisa berbeda nggak dok? Kalau secara alat, selama alatnya dia sudah ditera itu atau alatnya masih baru, seharusnya masih baik, masih aman. Oke, baik. Ya, kalau tadi tekanan darahnya berarti harus di bawahnya 140 yang normal ya dok Iya. ya? 140 dan yang bawah itu 90. 90, Oke. betul. Nah ini dok, penyebabnya ini dok dari hipertensi sendiri apa Iya. nih dok? Kalau saya mungkin lebih mudahnya menganalogikannya seperti kita menyiram tanaman sebagai selang. Jadi tekanan darahnya itu tinggi bisa karena aliran airnya atau volume darahnya itu dia terlalu banyak, jadi kenceng. Atau pada saat kita menyiram tanaman, selangnya kita pecet, dia jadi menyemprotnya kan jadi lebih kencang. Nah itu Iya. tekanan darahnya juga tinggi. Nah penyebabnya kalau untuk yang jadi cairannya banyak, yang pertama bisa pada pasien yang kegemukan. Otomatis dengan gemuk
ukuran tubuhnya lebih banyak, airnya lebih banyak. Jadi tekanan darahnya yang harus dilakukan harus lebih tinggi tubuhnya untuk mengkompensasi badannya lebih besar. Butuh banyak tempat yang harus dijangkau, tekanan darahnya kan harus bisa tinggi untuk mencapai seluruh tubuh. Oke. Yang kedua bisa juga tadi masalah di pembuluh darahnya. Dia jadi seperti dipecet atau dia menjadi mengecil pembuluh darahnya. Nah, itu faktornya bisa macam-macam. Seperti tadi dibilang ada yang pada anak-anak juga ada. Nah, kalau anak-anak memang terutama masalahnya karena dari pembuluh darahnya itu juga. Tapi yang lainnya misalkan pada pasien-pasien yang merokok itu juga sebagai faktor risiko tinggi juga untuk hipertensi. Jadi sebenarnya penyebabnya bisa Macam-macam, bermacam-macam iya. ya, termasuk dari pola makan juga ya dok ya. Pola makan, nah itu terutama masalah garam atau sebenarnya bukan di garam saja, lebih ke natrium. Jadi kalau garam itu kan dia natrium klorida. Nah, kita permasalahkan di natriumnya. Karena natrium itu dia sifatnya menarik cairan. Jadi kalau sifatnya menarik cairan, otomatis darah kita jadi lebih banyak cairannya. Kembali lagi tadi penyebabnya. Jadi aliran airnya terlalu banyak. Jadi tekanannya jadi lebih meningkat. Seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ini dok, kalau misalnya kita tadi seperti di awal saya opening tadi kan kadang-kala ada yang tidak bergejala gitu ya, yang ditakutkan kan yang seperti itu, tidak ada gejala tiba-tiba melonjak gitu tekanan darahnya. Nah, ini apakah ada gejala yang spesifik yang membedakan hipertensi dengan penyakit yang lain? Misalnya kalau pusing gitu, kadang-kadang kan masuk angin juga pusing gitu loh dok. Mungkin ada gejala spesifiknya nggak? Kalau untuk hipertensi sendiri memang untuk gejala spesifiknya tidak ada. Jadi muncul gejala spesifiknya itu kalau sudah mengenai organ yang lain seperti itu. Tapi kalau hanya tekanan darah tinggi saja itu gejalanya tidak spesifik. Paling sering lebih ke misalkan nyeri di tengkuk. Seperti itu. Karena dia gitu ya. Itu tekanan darahnya dia terlalu tingginya itu, jadi dia merasakan sakit rasanya itu. Tapi yang lain-lainnya umumnya gejalanya tidak spesifik. Kalau sudah terjadi spesifik itu berarti sudah terjadi ke organ-organ, misalkan pasien-pasien stroke karena darah tinggi. Iya. Nah, itu munculnya gejalanya stroke, bukan sudah terlanjur terlanjur tekanan darahnya terlalu tinggi sehingga menyebabkan stroke. Iya. Nah, ini yang menjadi PR buat kita ya dok ya. Betul. Mungkin ada nggak nih dok kayak kita waspada gitu ya dok ya, karena kan bisa dibilang kita tidak berbicara masalah usia sekarang. Hipertensi bisa kena semua usia. Apa yang perlu kita waspadai kalau misalnya kita merasakan apa gitu loh dok, supaya kita kayak ada clue-nya, oh ini saya tekanan darah saya tinggi gitu. Kalau untuk clue tidak ada, tapi memang sebaiknya pada pasien-pasien yang memiliki risiko darah tinggi bisa melakukan pemeriksaan darah secara berkala. Baik. Terutama misalkan tadi pasiennya kegemukan atau sudah mulai usia ya. Kemudian juga kalau misalkan dia aktivitas fisiknya kurang, itu juga bisa menjadi risiko tekanan darah tinggi. Kemudian tadi merokok juga, atau yang sering ada riwayat keluarga yang memiliki darah tinggi. Riwayat keluarga ini yang masih sehubungan sedarah, jadi bapak, ibu, kakak, adik kandung, kemudian kakek, nenek dari bapak ibunya, seperti itu. Kalau memang sudah ada riwayat, itu baiknya mulai memeriksakan tekanan darah secara berkala. Kira-kira berapa periode sekali dok kita mesti periksa ini dok? Kalau memang sudah berisiko, baiknya sih mungkin setiap 2-3 bulan sekali nggak apa-apa. 2-3 bulan sekali. Biasanya kalau yang bekerja biasanya kan memang ada pemeriksaan cek kesehatan tahunan dari kantor itu juga
sekaligus untuk memeriksa tensinya juga. Tapi juga jangan setahun sekali ya. Jangan kita setahun kita sekali. periksa sendiri juga kan. Bisa. Oh. Banyak tempat untuk pemeriksaan tekanan darah. Ya. Atau malah yang baik kalau memang sudah bergejala atau memang punya saudara yang punya darah tinggi, Ya. baiknya punya alatnya sendiri di rumah. Untuk cek ya. Untuk cek sendiri. Sewaktu-waktu, tidak perlu menunggu besok misalnya saat ini Ya. kok rasanya enggak. Kadang nanti males mau Ya. pergi ke apotek cuman untuk cek tensi aja betul. males. Mesti Jadi bisa antri. di rumah langsung dicek. Langsung pakai yang digital itu ya, Dok Iya, ya. pakai yang digital itu aman. Aman ya, Dok ya. Dan pastinya ya walaupun mungkin keakuratannya mungkin tidak sama persis dengan yang alat yang lebih ini, tapi paling tidak mendekati ya, Dok ya. Kalau yang digital itu justru cukup mendekati selama tadi pemakaiannya benar dan digitalnya yang ditaruh di lengan. Kadang akhir-akhir ini kan banyak teknologi Iya. baru, ada yang ditaruh di pergelangan tangan, ada yang berupa jam bisa muncul tekanan Iya. darahnya. Tetapi kalau dari panduan itu, kalau yang di pergelangan tangan, jam itu masih belum menjadi patokan untuk kita mendiagnosis tekanan darah tinggi. Oh. Tapi justru yang di Yang di lengan, lengan itu itu ya. malah bisa menjadi patokan. Oke. Karena di rumah sakit, di apotek itu juga pakainya Pakainya alat itu itu. juga. Memang itu sudah terstandar Ya. untuk pemeriksaan tekanan darah. Ya, ini Dok, mengapa sih hipertensi itu berbahaya jika tidak diobati, Dok? Nah, tadi hipertensi dia tidak ada gejalanya. Gejalanya muncul kalau sudah terlanjur. Nah, yang terlanjurnya itu penyakitnya memang berat-berat istilahnya. Tadi yang pertama tadi sudah disebutkan ada stroke. Ya. Kemudian yang paling sering juga mengganggu ke ginjal juga. Karena tadi kalau aliran darahnya tidak baik, karena seperti kalau selang kita tekan selangnya sampai alirannya mampet, itu kemudian organ-organ lainnya jadi aliran darahnya tidak mencukupi seperti itu. Ya, tidak lancar gitu ya, Dok Tidak ya. lancar. Nah, makanya terutama di ginjal, kemudian juga bisa sampai ke mata. Oh. Mata Sampai dia ke mata? jadi tidak bisa melihat kabur. karena bukan kabur. Jadi seperti ada ketutupan karena di dalam matanya itu dia ada perdarahan-perdarahannya. Jadi kayak demblok-demblok, demblok-demblok. Iya. Jadi pembuluh darah di sekitar mata gitu ya, Dok Iya. ya. Jadi bukan beda kalau orang pakai kacamata itu kan kabur semuanya. Kalau ini justru seperti ada satu bagian yang Tidak kabur, kelihatan. satu bagian yang kabur, satu bagian Tidak. nggak kabur. Nah, itu bisa takutnya sudah ada gangguan di matanya. Oke, berarti ini bisa menjalar ke mana-mana ya, tadi ke ginjal, Jantung juga bisa yang sering. Iya, kemudian juga bisa ke otak Ke juga ya, Dok. mata juga. Semuanya ya, Dok. Baik, nah ini bagaimana sih, Dok, mendiagnosa penyakit hipertensi sendiri, Dok? Kalau mendiagnosa sebenarnya tadi sudah cukup dengan pemeriksaan tekanan darah. Yang penting tidak dilakukan langsung sekali saja, harus dilakukan setidaknya 2 atau 3 kali. Dan itu bila di rata-rata masih tinggi, yaitu memang sudah hipertensi. Dan harus mengkonsumsi obat. Kalau terus untuk menerus. obat sebenarnya, kalau terutama yang sudah ditemukannya pada usia muda, kita utamakan untuk perubahan pola hidup dulu. Jadi harapannya kalau misalkan dengan perubahan pola hidup saja kemudian tensinya diukur misalkan 1, 2, 3 bulan itu dia tensinya sudah balik ke normal, ya Tidak ya, yang Dok, penting tetap dilanjutkan pola hidupnya saja, tidak harus sampai minum obat. Iya. Akan lebih bagus ya, Dok ya, kalau dengan Justru lebih- pola makan, pola hidup gitu kan Iya. lebih natural, tidak menggunakan Tidak obat menggunakan dulu ya. obat. Tidak Dan ketergantungan juga, ya. lebih bisa memacu biar nggak usah sampai minum obat, melakukan aktivitas fisiknya dulu. Oke, Tapi baik. kalau memang ternyata sudah aktivitas fisiknya cukup, makannya sudah dijaga, Ya. tapi tensinya masih tetap tinggi, yaitu memang tetap lagi harus
ke minum obat. Oke. Baik teman setia, sebelum kita kupas lebih dalam lagi ya bagaimana untuk pengobatan hipertensi, lalu mengapa hipertensi itu bisa berujung pada kematian begitu ya Dok ya. Nanti kita akan kupas lebih jauh, kita akan break dulu untuk dengarkan beberapa pesan. Nanti kita akan kembali setelah beberapa pesan. Jadi teman setia jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama Radio Suara Salatiga. Ngobrol kesehatan. Suara Salatiga. Ngobrol kesehatan. Baik teman setia, kita lanjut kembali ngobrol kesehatan bersama narasumber kita Dr. Roni Mahendra Aditya, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina Blotongan Salatiga dengan satu tema obrolan hipertensi. Ya, tadi dokter sudah menyampaikan ya bahwa kenapa sih untuk saat-saat ini yang kena hipertensi itu tidak hanya orang yang sudah lanjut usia, tapi juga anak-anak dan remaja dewasa produktif. Betul. Ya Dok ya. Nah ini mungkin bisa diulas lagi Dok, kenapa bisa seperti itu supaya lebih waspada ya anak-anak muda terutama gitu Dok. Oke, ya mungkin salah satu penyebabnya juga tadi natrium atau garam itu semakin lama semakin banyak, terutama pada makanan-makanan berpengawet. Makanan minuman botol. Ya. Nah, di situ memang bisa kita lihat sebenarnya di kemasannya itu pasti ada komposisi gizinya, itu termasuk ada natriumnya berapa. Nah, batasan untuk kita yang baik itu natriumnya kalau bisa jangan sampai melebihi 1.500 mg. 1,5 gram ya. Nah, itu nanti mungkin barangkali yang pemirsa yang suka makanan yang bungkusan, nah itu bisa dilihat di komposisinya. Dan juga jangan lupa biasanya di situ dituliskannya per sajian. Padahal dalam satu bungkus itu dianggapnya kadang untuk 2 kali saji. Jadi jumlah natrium yang di situ dikali 2 dulu. Itu berarti satu bungkus segitu. Harus dikali dulu. Kalau mau makan sesuatu itu bisa harus melihat komposisinya ya. Jadi tidak asal makan saja ya Dok ya. Apalagi memang sekarang makanan kekinian kan memang selain pengawet juga pastinya tinggi garam itu, yang gurih-gurih itu yang enak ya Dok. Karena penyedap atau MSG itu juga sama, ada natriumnya juga. Jadi MSG kepanjangannya monosodium glutamat. Sodium itu bahasa Inggrisnya dari natrium. Jadi ya isinya juga ada natriumnya juga. Jadi nggak boleh terlalu banyak, sedang-sedang saja ya Dok ya. Oke, baik Dok. Nah ini Dok, mengapa nih hipertensi itu bisa berujung pada kematian Dok? Nah tadi karena hipertensi itu dia tidak ada gejala yang khas, tahu-tahu memang sudah terjadi komplikasi. Nah, yang dari komplikasinya itu dia yang bisa menyebabkan kematian. Yang paling sering tadi ada stroke, kemudian dari jantung, juga gangguan ginjal. Gangguan ginjal juga bisa menyebabkan kematian itu karena ginjal itu kita butuhkan untuk membuang racun. Otomatis kalau kita ginjalnya tidak bisa untuk membuang racun, tubuh kita akan penuh sama racunnya. Nah itu juga ya, Dok, ya? Bisa menyebabkan kematian juga. Selain kalau jantung kan kita sudah sering ya serangan jantung, orang yang sering tiba-tiba mendadak meninggal itu seringnya karena dari jantung juga. Seperti itu. Oke, apakah hipertensi itu bisa disembuhkan? Kalau tadi yang dokter menyampaikan bahwa kalau misalnya yang biasanya nggak tinggi tapi terus tinggi dengan mengubah pola makan dan pola hidup akan bisa sembuh. Kalau misalnya yang sudah minum obat setiap hari itu, apakah mereka bisa nanti lama-lama tidak minum obat gitu Dok? Nah itu sebenarnya
prinsipnya dari hipertensi itu dia hanya bisa kita kontrol. Ya. Makanya kita sebagai dokter mengedukasinya baiknya diubah pola hidupnya dulu. Karena kalau misalkan dengan pola hidup saja sudah bisa dikontrol, ya sudah pola hidupnya itu dipertahankan saja. Karena pada kondisi ini sebenarnya tekanan darahnya itu sudah berisiko untuk naik begitu pola hidupnya tidak terkontrol lagi, seperti itu. Betul. Tetapi kalau untuk yang sudah menggunakan obat itu memang harus minum obatnya secara teratur setiap hari, karena bisa menurunkan tekanan darahnya itu karena dari minum obatnya. Mengontrol ya dok ya? Iya, hanya bisa dikontrol. Jadi kalau habis minum obat pasti nanti tensinya bisa turun. Tapi nanti kalau obatnya dilepas tensinya akan naik lagi. Karena memang dia sudah tidak mau turun, maksudnya dengan cara yang normal gitu ya dok. Dengan cara yang alami saja tadi sudah nggak bisa turun. Jadi memang harus ditekan dengan obatnya. Ya, jadi tidak ada kemungkinan ya dok, misalnya karena tiap hari harus minum obat penurun tekanan darah, jadi tidak ngedrop banget gitu nggak ya dok? Kalau untuk ngedrop banget biasanya enggak, karena prinsip pengobatan juga kita mulainya satu-satu. Dosisnya juga mungkin dosisnya berbeda dari ya? yang kecil dulu. Jadi harapan kita obatnya jangan banyak-banyak, karena nanti obatnya akan diminum terus. Biar gampang minum obatnya, biar nggak lupa. Kalau obatnya lebih dari satu kan pasti kadang kelupaan lupa, satu aja kadang lupa. Nah, makanya kita tetap prinsipnya satu persatu. Kalau memang satu tidak cukup, dosisnya coba dinaikkan. Kalau ternyata sudah sampai maksimal, nah baru harus nambah obatnya. Oke, baik. Ya pastinya kita semuanya nggak kepengen kena yang namanya hipertensi gitu ya. Bagaimana pencegahannya nih dok? Kalau pencegahannya tadi mungkin yang yang berat badannya berlebih bisa menurunkan berat badan, itu juga sudah bisa menurunkan tekanan darahnya. Karena jadi luas tubuhnya tidak terlalu luas, badannya tidak perlu tekanan darahnya dipertahankan tinggi-tinggi untuk mencapai seluruh tubuhnya. Kemudian yang kedua, yang merokok juga dihentikan merokoknya agar tidak sampai terjadi kerusakan di pembuluh darahnya. Yang ketiga, tetap tadi pola hidup sehat yang lainnya, tetap aktivitas, dietnya juga, natriumnya juga yang dibatasi, jangan banyak-banyak. Tadi harus ngelihatin tabel komposisinya. Harus teliti sebelum beli. Betul. Baiklah. Oke dok, ini sudah ada yang bertanya nih dok. Dari Theo yang ada di Magelang mau bertanya nih, kapan waktu terbaik untuk minum obat ini jika sudah harus minum setiap hari ya? Dan apakah harus dihabiskan obatnya? Nah ini seperti kayak antibiotik itu kan sudah harus habis ya. Nah monggo. Kalau untuk kapan minum obatnya, memang beberapa obat ada yang waktunya tertentu, tapi mayoritas untuk minum obat darah tinggi itu kalau hanya menggunakan satu macam obat saja, umumnya lebih baik di malam hari. Dan kalau bisa di jam yang sama. Jadi kalau hari ini minumnya jam 6 malam, besok jam 6 malam, besoknya lagi jam 6. Jadi harus tepat jamnya. Tepat jamnya, dan supaya kita juga nggak lupa ya dok ya. Betul. Kalau tepat jamnya itu kan ngiling-ngilingnya itu, oh ya berarti mau tidur saya minum ini misalnya gitu ya. Kadang juga mungkin lebih mudah bagi yang muslim dipaskan pada waktu sholat. Karena kadang kalau sebelum tidur itu malah kadang ketiduran. Bangun sudah hari. Pagi, seperti itu. Malah tapi itu nggak boleh di double gitu dok, misalnya lupa. Kalau lupa, baiknya diminumnya didobel, terpaksa didobel nggak apa-apa, tapi habis itu dicari jamnya yang lebih lebih kita ingat. Gampang ingatnya. Betul. Jangan sampai didobel 3 ya dok. Iya. Jadi kalau misalkan terlewat gitu berarti karena ketiduran misalkan, berarti oh ya sudah minumnya pas maghrib aja misalkan, habis sholat maghrib
kemudian minum obat. Jadi biar tidak ingat, tidak lupa malahan. Baik dok, ini ada yang tanya lagi, Ana di Blotongan. Tekanan darah saya itu normal saat saya cek sendiri di rumah dok, tetapi selalu tinggi saat saya cek di klinik dokter. Itu kenapa ya dok ya? Ya, ini memang kejadian yang sering. Itu kalau di rumah kita cek atau misalkan sama tetangga dibawain alat di rumah dicek normal saja. Tapi kalau ke klinik, ke puskesmas atau ke rumah sakit cek tensinya pasti selalu tinggi. Itu dinamakan kalau di bahasa Inggris, di bahasa Indonesiakannya hipertensi jubah putih. Jadi karena melihat dokternya takut. Lihat dokternya takut, betul. Itu memang istilah medis. Memang sudah ada istilah medisnya. Jadi makanya tetap disarankan punya alat di rumah itu biar bisa cek di rumah. Karena dari penelitian itu sering kalau ke rumah sakit, ke klinik itu orang pasti sudah was-was sendiri. Jangan-jangan saya sakit apa bingung gitu ya. Walaupun kadang itu tidak disadari, tetapi bawah sadarnya mesti ada ketakutannya. Nah itu kemudian begitu dicek tensinya langsung tinggi. Oke, berarti itu rasanya masuk akal ya dok ya, karena memang cara psikis juga akan mempengaruhi ya. Oke, baik. Kemudian ini ada Ibu Ina di Salatiga. Saya mau bertanya dok berkaitan dengan suami saya. Beliau itu terkena hipertensi dan harus minum obat terus ya. Disarankan minum obat tambahan Captopril 25 mg 3 kali 1. Karena sebelumnya sudah diberi obat amlodipin 10 mg 1 kali 1 sesuai resep dokter. Pertanyaan saya, setelah minum obat tambahan atau Captopril, suami lebih mengarah sering pusing, dan apakah boleh dok untuk tidak dikonsumsi lagi untuk obat tambahannya itu? Baik, mungkin barangkali sarannya kalau misalkan di rumah punya cek tensi, mungkin bisa saat pusing itu dicek tensinya berapa. Nah, untuk memastikan apakah saat pusing itu dia tensinya memang malah masih tinggi atau tidak. Karena kalau ternyata memang masih tinggi, malah ada kemungkinan mungkin obatnya perlu jenis yang lain. Jadi bisa dikonsultasikan ke dokter. Tetapi jangan langsung berhenti begitu saja. Baiknya dikonsultasikan ke dokter bahwa memang ada efek samping saat minum obat tambahannya ini. Mungkin nanti bisa diganti ke yang lain. Tetapi juga bisa jadi tubuh tadi, kenapa kita hanya bisa mengontrol saja tekanan darah? Karena tubuh itu sudah merasa normalnya itu di tekanan darah yang tinggi. Jadi begitu diturunkan, padahal diturunkannya ke normal, tubuh itu merasa loh tekanan darahnya ini rendah. Terlalu rendah gitu. Tapi memang harus istilahnya kalau memang ternyata dengan obat itu tensinya sudah normal, itu mungkin bisa diganti obat lain, tetapi tidak bisa hanya dengan satu jenis obat saja karena tadi kan ceritanya dengan amlodipin saja kan sudah belum mencapai targetnya. Berarti memang butuh 2 jenis obat seperti itu. Dan jangan dihentikan ya, jangan tetap konsultasikan. Tetap harus dikonsultasikan. Oke, itu Bu Ina ya. Semoga jawaban dari dokter jadi pencerahan. Lebih baik dikonsultasikan. Baik teman setia, ini tanpa terasa kita sampai di penghujung acara Ngobras kesempatan hari ini. Mungkin ada pesan-pesan nih buat masyarakat Kota Salatiga dan sekitarnya terkait dengan tema obrolan kita dok. Silahkan. Kalau terkait hipertensi, tetap saran saya tetap periksa cek tekanan darah secara teratur, terutama bagi yang memang belum pernah cek. Karena tekanan darah tinggi itu tidak ada rasanya, hanya bisa kita ukur buat ketahuan kita punya darah tinggi atau tidak. Dan tentu saja tetap harus pola hidupnya yang sehat.
Oke, ya teman setia, tanpa terasa sampai kita di penghujung acara Ngobras kesempatan hari ini. Terima kasih Dr. Roni kehadirannya di studio. Sama-sama. Terima kasih oleh-olehnya yang menggugah semangat kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan kita, terutama untuk tekanan darah kita. Siap. Sudah normal atau belum, dan kalau tidak normal apa yang harus kita lakukan? Nah, tadi sudah dijelaskan dan segera ditindaklanjutin mungkin untuk periksa ke dokter gitu ya. Oke, baik teman setia, kami nantikan untuk informasi kesehatan lainnya dari Rumah Sakit Hermina Blotongan Salatiga. Oke teman setia, hipertensi itu adalah kondisi serius yang memerlukan perhatian medis ya, dengan memahami penyebab, gejala, dan pilihan pengobatan yang tersedia, serta dengan penerapan gaya hidup yang sehat, setiap orang dapat mengendalikan tekanan darah dan mengurangi resiko komplikasi. Lakukan pemeriksaan tekanan darah secara teratur dan konsultasikan dengan dokter spesialis penyakit dalam untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Saya Gita Nugraha pamit. Dalam hidup kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. Kita pamit and you, bye-bye. Ngobras, ngobrol kesehatan.